Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di channel saya di channel Afreja Rahel, dan dengan saya di sini Afreja Ramadhani Herdian dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi sejarah sastra periode tahun 1953 sampai 1961. Tetapi sebelum masuk kepada materi pembahasan kita hari ini, pertama-tama mari kita kembali mengingat apa itu sastra. Jadi pada dasarnya sastra adalah jenis ciptaan dan ciptaan yang bukan hanya tiruan. Serta karya sastra sendiri pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Baik, pada pembahasan materi yang pertama terdapat krisis sastra Indonesia. Pada saat terjadi proklamasi kemerdekaan di Indonesia pada periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan kembali penilaian terhadap warisan leluhur. Namun pada masa periode 1953 sampai 1961 menjadi titik awal terjadinya pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra. Gejala-gejala munculnya pergolakan ideologi yaitu terbitnya Surat Kepercayaan Gelanggang tahun 1949 serta munculnya organisasi kebudayaan bentukan partai seperti Lekra, Les Bumi, IKKN di tahun 1960. Pada periode ini, perkembangan sastra seakan menghilang dari negara Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan adanya krisis sastra yang tidak memperbolehkan adanya penerbitan dan edaran oleh pemerintah Orde Baru. Hal inilah yang membuat sastra pada periode tahun 1953 sampai 1961 merupakan periode sastra di Indonesia yang mengalami krisis dan menjadi periode kelahiran istilah sastra majalah. Baik, pembahasan berikutnya terdapat majalah sastra. Pada tahun 1953, Balai Pustaka memiliki kedudukan yang tidak menentu, seperti penempatan pimpinan yang tidak sesuai dan anggaran yang tidak mencukupi. Hal tersebutlah yang menjadi kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra hanya berfokus pada majalah dan itu pun hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak menyesuaikan kebutuhan majalah. Sehingga pada periode ini terdapat istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam karya tulisnya yaitu Situasi 1954 yang dimuat di majalah Kompas. Majalah sastra pertama di Indonesia pada periode 1953 sampai 1961 yaitu majalah Kisah. Terdapat pula majalah-majalah lain yang bermunculan pada periode ini yaitu di antara lain majalah Zenith, majalah Pujangga Baru, majalah Mimbar Indonesia, majalah Siasat, dan majalah-majalah lainnya. Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang beberapa pengarang yang hadir pada periode 1953 sampai 1961. Pengarang-pengarang tersebut diantara lain, yang pertama, Nugroho Noto Susanto. Beliau lahir di Remang pada tanggal 15 Juni 1931. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1983 sampai 1985 dan dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Karya-karya beliau yaitu diantara lain cerpen Hujan Kepagian tahun 1958, ada cerpen Tiga Kota tahun 1959, ada pula cerpen Rasa Sajange tahun 1961, dan ada pula cerpen Hijau Bumiku, Hijau Bajuku tahun 1963. Yang kedua ada A.A. Nafus. Beliau lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924. Beliau memiliki julukan Pencemooh Nomor Wahid dan sastrawan satiris ulung. Karya-karya beliau yaitu diantara lain cerpen pertamanya yang berjudul Robohnya Surau Kamu
tahun 1955, ada novelnya Kemarau 1967, dan ada cerpen Jodoh dan karya-karya beliau yang lainnya. Yang ketiga ada Trino Yuwono. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 November 1926. Karya-karya beliau yaitu di antara lain novel Pagar Kawat Berduri tahun 1961, ada novel Bulan Madu tahun 1962, ada cerpen Wijaya Kusuma, Malam Minggu, dan cerpen-cerpen beliau yang lainnya yang berada di dalam beberapa majalah. Yang keempat ada Toha Mokhtar. Beliau lahir di Kediri pada tanggal 17 September 1926. Beliau dikenal sebagai penulis yang jujur, disiplin, dan tegas. Salah satu karya sastra yang beliau ciptakan yaitu Pulang, novel 1962. Lalu yang kelima ada Subagio Sastrowardojo. Beliau lahir di Madiun pada tanggal 1 Februari 1924. Beliau dikenal sebagai penyair dan salah satu karya sastra yang beliau ciptakan yaitu Sajak dan Kematian Pun Semakin Akrab, serta kumpulan esai yang beliau ciptakan yaitu Intelektualisme tahun 1972. Yang keenam ada Motinggo Bustami Dating atau Dapa, disebut sebagai Motinggo Boesje atau juga disebut sebagai Motinggo Busye. Lahir di Lampung pada tanggal 21 November 1937. Karya-karya sastra yang beliau ciptakan yaitu di antara lain puisi yang berjudul Jalan Rata ke Pegunungan tahun 1957, ada cerpen Bapak tahun 1957, ada novel Tidak Menjerah tahun 1962, dan karya-karya sastra beliau yang lainnya. Berikutnya, pengarang lainnya yang juga turut hadir pada periode 1953 sampai 1961, yaitu di antara lain yang pertama ada Riono Pratikto. Beliau lahir di Tegal pada tanggal 27 Agustus tahun 1932. Pada masanya cerpen beliau berciri cerita seram. Salah satu karyanya yaitu pada cerpen berjudul Api. Yang kedua ada S.M. Ardan. Beliau lahir di Medan pada tanggal 1932. Salah satu karyanya yaitu pada drama berjudul Nyai Dasimah tahun 1965. Lalu yang ketiga ada Sekanto S.A. Beliau lahir di Tegal pada tanggal 30 Desember 1930. Salah satu karyanya yaitu pada cerpen Bulan Merah tahun 1958. Lalu yang keempat ada Bokor Ustasuhud. Beliau lahir di Balige pada tanggal 2 Juli 1934. Karya-karya beliau yaitu di antara lain cerpennya yang dibukukan dalam Datang Malam tahun 1960 dan dua roman karyanya Penakluk Ujung Dunia tahun 1964 dan Tanah Kesayangan tahun 1965. Lalu berikutnya terdapat beberapa penyair yang juga turut hadir pada periode tahun 1953 sampai 1961. Para penyair tersebut yaitu di antara lain yang pertama ada Toto Sudarto Bakhtiar. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929. Beliau merupakan penyair dasawarsa tahun 1950-an dan dikenal karena sajaknya dengan judul Ibu Kota Senja. Salah satu karya beliau yaitu Etsa pada kumpulan sajak tahun 1958 dan terjemahan Bayangan Memudar novel Breton Denich tahun 1975. Yang kedua ada W.S. Rendra. Beliau lahir di Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1935. Beliau memiliki julukan si burung merak dan menjadi penyair serta dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Salah satu karya beliau yaitu Balada Orang-Orang Tercinta tahun 1957. Lalu yang ketiga ada Ramadan KH atau Ramadan Kartahadimadja. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 16 Maret 1927. Beliau adalah pendiri dari organisasi kebudayaan yang bernama Kiwari
Salah satu karya beliau yaitu puisi dengan judul Priangan Si Jelita, novel tahun 1975. Lalu yang keempat ada Kirjo Muljo. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1930. Pada tahun 1954, beliau mendirikan Teater Indonesia bersama Kusno Sudjarwadi dan dikenal sebagai pengarang drama. Salah satu karya beliau yaitu naskah drama dengan judul Laki-laki Jaga Malam, satu babak. Berikutnya pada periode 1953 sampai 1961 terdapat juga beberapa penulis naskah drama, yaitu diantara lain yang pertama ada Noera Alamsyah Jamin. Beliau lahir di Sumatera Utara pada tanggal 24 September 1924. Beliau adalah seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Salah satu karya beliau yaitu Sekelumut Nyanyian Sunda drama. Yang kedua ada H. Misbah Yusabiran. Beliau lahir di Banten pada tanggal 11 September 1933. Beliau merupakan seorang sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi Indonesia. Salah satu karya beliau yaitu Bung Besar, drama pada tahun 1958. Sebagai penutup materi pembahasan hari ini, pada periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia juga memiliki pengarang wanita. Salah satu pengarang wanita tersebut yaitu Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari 1936. Beliau adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Karya-karya yang beliau ciptakan yaitu diantara lain novel berjudul Hatian Damai tahun 1961. Yang kedua ada novel berjudul Pada Sebuah Kapal tahun 1973. Lalu berikutnya ada novel berjudul La Barca tahun 1977 dan karya-karya beliau yang lainnya. Baik, itu saja materi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, selamat malam dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Bye.